Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Bisdan Sigalingging SHMH. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NIDN 0116018002. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Dagang dan Bisnis dengan bobot 4 SKS yang dipelajari di semester genap. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Dagang dan Bisnis yaitu 1. Menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang terwujud dalam sikap saling menghargai dan bertanggung jawab di dalam masyarakat yang beragam. 2. Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dagang dan bisnis dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni iptek yang berorientasi pada kecakapan hidup, life skill, untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif tentang hukum dagang dan bisnis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dengan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Mampu membuat tulisan hukum berupa legal contract, legal drafting, legal opinion, legal memorandum, legal advice, dan legal reasoning serta studi kasus. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan: pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang terwujud dalam sikap saling menghargai dan bertanggung jawab di dalam masyarakat yang beragam. Kedua, mahasiswa menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dagang dan bisnis, dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni iptek yang berorientasi pada kecakapan hidup, life skill, untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif tentang hukum dagang dan bisnis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Mahasiswa mampu membuat tulisan hukum berupa legal contract, legal drafting, legal opinion, legal memorandum, legal advice, dan legal reasoning serta studi kasus. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah hukum dagang dan bisnis yaitu: pertama, pengantar hukum dagang; 2, hukum perusahaan; 3, surat-surat berharga; 4, hukum pengangkutan; 5, hukum pertanggungan; 6, pengantar hukum bisnis; 7, hukum lembaga pembiayaan; hukum investasi; hukum pasar modal; 10, hukum perlindungan konsumen; dan terakhir adalah hukum anti monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi saya memotivasi mereka mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah hukum dagang dan bisnis.
Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook diantaranya buku karangan Dr. Zainal Arifin SH, kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method and collaborate learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya dalam perkuliahan, saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama yaitu menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 20%, ujian tengah semester 20%, tugas 30%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Hukum Dagang dan Bisnis secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita kembali untuk melanjutkan perkuliahan Hukum Dagang dan Bisnis. Dengan materi kita hari ini adalah tentang hukum pasar modal. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan ini, Bapak mau nanya dulu, apa kabar adik-adik semua mahasiswa? Sehat? Sehat. Baik. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu kepada saudara Rizky, pimpin doa dalam hati. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kelancaran. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan materi kuliah Hukum Dagang dan Bisnis hari ini. Hukum pasar modal merupakan salah satu bagian daripada hukum dagang dan bisnis. Apa itu pasar modal? Nah, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perusahaan publik atas efek-efek atau modal yang diperjualbelikan di dalam sebuah pasar modal. Jadi pasar modal itu adalah suatu kegiatan transaksi saham. Ya, singkatnya transaksi saham. Di mana di dalam pasar modal itu sebagai penyelenggara untuk kegiatan pasar modal adalah bursa efek. Bursa efek adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pasar modal. Nah, di dalam pasar modal itu nanti akan terjadi transaksi jual beli efek. Nah, namanya juga transaksi jual beli efek. Berarti ini adalah suatu kegiatan perdagangan dan bisnis. Ya, sudah tentulah di dalam hubungan antara pembeli dan penjual yang objeknya efek seperti contohnya saham, sudah pasti terjadi masalah hukum. Itu sebabnya ada aturan main,
ada hukum yang berlaku di dalam kegiatan jual beli efek-efek itu di pasar modal. Baik ya. Nah, pasar modal memperjualbelikan modal. Apa itu modal? Nah, modal bukanlah uang yang kita pahamkan selama ini dalam kegiatan transaksi jual beli secara konvensional, misalnya di mall, di pajak, di pasar-pasar. Tapi modal yang dimaksud di dalam transaksi saham ini adalah efek. Apa saja efek-efek yang diperjualbelikan di pasar modal? Atau sekuritas ya, ada surat-surat berharga seperti sertifikat saham, obligasi. Ya, ini semuanya surat-surat berharga yang mempunyai nilai finansial yang sangat tinggi. Efek adalah surat berharga ya. Seperti ada lagi saham di situ. Tanda bukti utang, unit penyataan kontrak kolektif, investasi, kontrak berjangka atas efek dan derivatif dari efek-efek itu. Jadi semuanya yang diperjualbelikan tidak ada barang berupa mobil, tanah, rumah atau sejenisnya, tetapi efek. Pasar modal itu memiliki peranan penting dalam sektor keuangan di suatu negara. Nah, begini, kalau kita lihat ya peran pasar modal itu dibandingkan dengan kegiatan transaksi perdagangan dan bisnis di bidang perbankan misalnya, bisnis retail, bisnis real, itu jauh lebih besar berpengaruh di suatu negara seperti di Indonesia. Kalau pasar modal itu kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi sekitar 20% dibandingkan kalau di perbankan itu atau bisnis retail itu 80%. Kalau di Amerika, negara maju terutama itu perbandingannya mereka lebih cenderung berbisnis berdagang di pasar modal. Hampir 70-80% orang luar negeri negara maju itu lebih tertarik kepada bisnis pasar modal daripada bisnis perbankan dan retail. Nah, selanjutnya ini dasar hukum berlakunya kegiatan transaksi jual beli efek di pasar modal itu sekarang adik-adik mahasiswa bisa lihat nanti ketentuannya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, dalam undang-undang ini ada lembaga pengawas dan pengatur namanya BAPEPAM LK, Badan Pengawas Pasar Modal, lembaga keuangan. Nah, berdasarkan undang-undang ini pengaturannya, pengawasannya adalah BAPEPAM. Tapi setelah undang-undang OJK dikeluarkan di tahun 2021 bahwa otoritas pengawas dan pengatur di lembaga jasa keuangan seperti pasar modal bukan lagi diserahkan kepada BAPEPAM, tapi ada satu lembaga yang lebih besar lagi namanya Otoritas Jasa Keuangan. Di Otoritas Jasa Keuangan itu ada DEKOM, Dewan Komisioner yang terdiri dari Ketua Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua LPS, Ketua OJK, Menteri Keuangan, berkumpul di dalam itu untuk menilai suatu gejala-gejala keuangan. Apakah keuangan itu akan rentan terjadi krisis moneter atau terjadi suatu kebangkrutan sebuah perusahaan di dalam pasar modal, itu dianalisis oleh 4 lembaga. Ya, tidak lagi seperti dulu, seperti pada masa berlakunya Undang-Undang Pasar Modal saja. Nah, apa itu OJK? OJK itu adalah suatu lembaga yang independen. Jadi dia tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dalam memberikan pengawasan maupun penilaian, termasuk pengaturan regulasi yang berkaitan dengan transaksi-transaksi di lembaga jasa keuangan. Salah satunya adalah kegiatan jual beli saham di pasar modal. Nah, emiten adalah yang melakukan penawaran umum. Bahasanya emiten. Pengertiannya adalah perusahaan-perusahaan yang kekurangan dana
mau memerlukan dana besar dalam rangka pengembangan usahanya sehingga dia pergi mencari dana itu ke pasar modal dengan membawa sekuritas atau surat-surat berharga yang akan diperjualbelikan di pasar modal. Itu namanya emiten, yaitu perusahaan. Semua perusahaan atau emiten yang terlibat di dalam transaksi jual beli saham itu, yang menjual saham itu pada umumnya adalah PT, berbadan hukum perusahaan terbatas atau PT. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, siapa namanya? Yolanda, silakan. Kan di transaksi saham di pasar modal itu pasti ada permasalahan hukum kan, Pak? Ya. Permasalahan hukum apa yang biasanya terjadi? Ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Kita orang mahasiswa fakultas hukum, tentu kita yang di bidang perdagangan dan bisnis di pasar modal ini, apanya yang mau kita pelajari? Mendirikan pasar modal? Bisnisnya mau kita pelajari? Bukan. Kita mempelajari persoalan hukum yang terjadi. Salah satunya adalah insider trading, ya, perdagangan orang dalam. Namanya insider trading. Bagaimana perdagangan orang dalam ini bisa terjadi? Nah, ada bocoran-bocoran yang berpotensi terjadi diketahui oleh orang dalam, orang yang ada di dalam bursa efek. Katakanlah bursa efek Indonesia, BI. Di dalam itu orang yang bekerja di situ namanya orang dalam. Nah, orang dalam itu bisa membocorkan rahasia atau keunggulan atau keburukan sebuah saham, sebuah PT yang emiten ke investor di luar sana. Sehingga nafas, kalau kalian adik-adik baca nanti di Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 itu, nafas undang-undang itu adalah prinsip keterbukaan. Nafas pasar modal itu adalah prinsip keterbukaan. Berbeda dia dengan adik-adik sekalian, berbeda dengan bisnis perbankan. Kalau di perbankan itu adalah bisnis rahasia. Nah, makanya kita mengenal rahasia perbankan. Nggak boleh kita menyampaikan rahasia nasabah, identitas nasabah maupun simpanannya kepada publik. Nah, di pasar modal justru keterbukaan itu, transparansi itu penting. Seperti yang Bapak contohkan tadi. Nggak boleh orang dalam itu menyampaikan informasi yang menyesatkan investor. Kalaulah investor A tadi yang merugi tadi tahu informasi seperti itu, dia akan lari. Apalagi investornya luar negeri, investor munafik, dia akan lari meninggalkan saham-saham di Indonesia, sehingga dia akan berdampak pada sistem perekonomian kita. Nah, di situ dia. Jadi ada moral hazard atau kejujuran yang dituntut di dalam bisnis pasar modal itu. Jadi tidak main-main ya. Harga diri negara bisa terjual kalau pasar modalnya hancur. Di mana di situ banyak terjadi transaksi orang dalam atau insider trading. Ya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Sofi Luko. Nah, melalui pemaparan materi yang Pak sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya peran pasar modal ini sangat signifikan dalam pertumbuhan stabilisasi ekonomi suatu negara. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, saya mengajukan satu pertanyaan. Mengapa emiten itu yang membutuhkan tambahan modal lebih memilih menjual sahamnya ke pasar modal ketimbang ke sarana seperti perbankan dan lain sebagainya? Baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menggugah ya. Apa sih hebatnya pasar modal itu? Kira-kira begitu pertanyaannya kan? Pasar modal itu bisnis investasi jangka pendek ada, jangka panjang pun ada. Karena kalau kita membeli saham di pasar modal, maka emiten tadi yang menjual saham, si pembeli sahamnya akan menjadi pemegang saham perusahaan itu. Bayangkan begitu banyak pemegang sahamnya. Nanti setiap kali RUPS PT atau emiten tadi, setiap tahun RUPS kan, setiap akhir tahun di bulan Desember dia akan membagi hasil dividen. Dari dividen itu si pemegang saham tadi akan mendapatkan keuntungan terus menerus.
Kalau ini PT ini bagus perspektifnya ke depan, mengembangkan usahanya, ya pemegang sahamnya pun akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, dan terus menerus itu. Nah, yang kedua alasannya, karena di pasar modal itu kita bisa mendapatkan dana-dana segar yang begitu besar dibandingkan kalau kita butuh uang, meminjam uang ke sistem perbankan. Itu uangnya nggak ada kalau nggak nasabah menabung. Nah, kalau di pasar modal, di situ banyak investor berkumpul. Jadi kita menawarkan sebuah sekuritas atau efek-efek kepada mereka. Mereka tertarik nggak dengan efek-efek kita, saham kita. Nah, di dalam hubungan penawaran ini, disitulah bisa terjadi tipu menipu, ya kan? Apalagi perdagangan orang dalam, penggelapan juga bisa, pernyataan menyesatkan informasi. Nah, disitulah persoalan hukumnya yang sering terjadi. Jadi itu kira-kira ya, Sofia, yaitu bagaimana tertariknya kita ke pasar modal itu untuk mendapatkan dana yang besar. Ya, baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini prinsip. Ini tadi yang Bapak singgung ya. Misalnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan orang dalam. Insider trading sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan. Insider trading itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan. Apa prinsip Anda hidup? Apa prinsip kita hidup? Suatu kegiatan pasar modal juga punya prinsip. Tanpa prinsip itu dia nggak bisa hidup. Prinsip itu merupakan jiwanya sebuah lembaga. Sama seperti kita, prinsip itu merupakan motivasi atau jiwa kita. Nah, di pasar modal itu prinsipnya keterbukaan, kejujuran, ya, dan tanggung jawab. Paling utama adalah prinsip keterbukaan adalah suatu pedoman. Nah, ini suatu pedoman umum yang menyaratkan emiten. Siapa tadi emiten? Perusahaan yang menawarkan efeknya ke publik, kan, berbentuk PT. Sekarang ada contoh kasus. Contoh kasus ya. Lihat ini. BSI, Bank Syariah Indonesia sekarang lagi dalam keadaan diguncang. Diguncang sekarang kan. Ada informasi saham BSI itu namanya BRIS. BRIS, ya. Itu sekarang lagi goyang karena ada kabar Muhammadiyah mau menarik dananya dari BSI sebesar 13 triliun. Itu akan berpengaruh terhadap pemegang saham BSI yang lain. Akan mundur satu-satu. Nah, itu salah satu prinsip isu itu sangat berpengaruh terhadap suatu gejala-gejala di dalam perusahaan. Nah, permainan orang di pasar modal itu akan berpengaruh kepada investor. Ya. Ketidakpercayaan investor terhadap pasar modal mengakibatkan pelarian modal, capital flight secara besar-besaran. Kalau di perbankan namanya bank panic and runs. Banknya panik dan berlarian orang. Kalau dibilang dulu ada BRI, dibilang BRI banyak kecurian uang. Itu kalau terus menerus terjadi, itu bisa terjadi panic and runs, di mana nasabah akan berlarian itu. Begitu pula di pasar modal. Kalau pasar modal itu banyak melanggar prinsip keterbukaan, itu bisa terjadi capital flight. Ya. Yaitu investornya tidak mau. Awalnya dia mau menanam saham, membeli efek-efek, terakhir batal. Mereka lari ke luar negeri. Investor dalam negeri lari ke luar negeri. Investor luar negeri yang tadinya dia berniat mau nanam saham di Indonesia melalui membeli sebuah saham perusahaan, dia akan mengurungkan niatnya. Lari kemana? Ke negara lain yang lebih menjanjikan, yang lebih pasti, yang memiliki kepastian hukum di sana berbisnis, berdagang. Nah, paham adik-adik semua sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke.
Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak terkait materi Bapak yang Bapak jelaskan tadi tentang pasar modal dengan bursa efek. Apa itu perbedaan pasar modal dengan bursa efek? Baik, terima kasih. Siapa namanya? Ariel Barus. Ariel Barus. Pasar modal dengan bursa efek. Dua istilah yang sering saya sebut tadi. Pasar modal itu kegiatannya, bursa efek itu adalah penyelenggaranya, berbentuk lembaga dia. Di bursa efek itu berbentuk badan hukum PT. PT Bursa Efek. Kalau di Indonesia PT Bursa Efek Indonesia. Ngapain PTB itu? Menyelenggarakan kegiatan pasar modal. Jadi pasar modal itu adalah kegiatannya, sistemnya. Yang menyelenggarakan adalah sebuah PT namanya BEI. PT BEI Bursa Efek Indonesia ini adalah PT milik Negara Republik Indonesia. Demikian juga di negara lain. Di negara lain ada bursa-bursanya. Amerika ada bursanya. Namanya NYC. NYC itu New York Stock Exchange, ya. New York Stock Exchange. Pasar modal Amerika Serikat. Di Jepang juga ada, di China juga ada, di Singapura juga ada. Semua negara punya pasar modal. Karena bisnis itu berkaitan dengan saham-saham selagi ada perusahaan di negara itu pasti ada bisnis pasar modal. Baik, di akhir pertemuan kita ini Bapak sampai di sini dulu sampaikan materi kita, dan selanjutnya Bapak tugaskan kepada adik-adik mahasiswa untuk mengumpulkan tugas, adik-adik cari di internet tugas-tugas tentang praktik-praktik pelanggaran di pasar modal. Ya, apakah dia insider trading, apakah penipuan, apakah misleading statement, apakah informasi negatif seperti apa kasus BSI, ya, informasi negatif itu kan berpengaruh terhadap ini. Informasi itu berpengaruh terhadap BSI, investor BSI. Itu salah satu contoh seperti BSI itu, ya, salah satu contoh. Tapi kalau itu mau diambil tugasnya nanti sama semua. Yang lain aja ya. Paham tugasnya? Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Sampai kita ketemu pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT PT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.